morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam kebaikan Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini, Kakak Vikaris mengajak kita semua untuk mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan memulai ibadah. Nah adik-adik, sebelumnya kakak persilakan bagi setiap kita untuk bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyi Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, Kak Vikaris persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh sertai kami dalam tidur kami, membangunkan kami anak-anak-Mu dengan semangat luar biasa, dan sebelum kami memulai segala sesuatu, kerinduan bagi setiap kami untuk beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Allah Bapa, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kakak Vikaris mengajak kita semua untuk membaca Mazmur. Kita siapkan bacaan Alkitab kita ya. Dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-66, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Mazmur 66, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Sudah ketemu semua bacaan Alkitabnya? Kalau sudah, kita baca secara bergantian ya. Kakak Vikaris baca ayat yang menjorok keluar, adik-adik membaca ayat yang menjorok ke dalam. Ya. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Ya adik-adik, kembali kita akan menaikkan pujian. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Kakak Vikaris undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Di Pintumu.
Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa, karena pada hari ini Bapa kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau menyertai kami Bapa, agar kami dapat memahami firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan membaca firman Tuhan dari Alkitab. 1 Yohanes 2 ayat 7-11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya adik-adik, pada sehat semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Adik-adik pernah mendengar tentang kata kasih? Apakah adik-adik mengetahui apa itu kasih? Silakan menyampaikan pendapat adik-adik. Kasih adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain, bahkan juga kepada makhluk ciptaan Tuhan Allah yang lain. Bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tindakan kasih dilakukan karena Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi dunia, termasuk semua orang di dalam dunia ini. Tuhan Allah tidak memilih kepada siapa Dia menyatakan kasih-Nya. Kasih Tuhan itu benar-benar ditujukan kepada semua orang. Semua orang diperhatikan oleh Tuhan Allah. Salah satu wujud kasih Tuhan Allah adalah mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Pengampunan membuat setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Allah. Adik-adik, jika kita telah mengerti bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi orang lain. Jika kita telah mengerti bahwa Allah mengampuni kita, maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Dahulu, ada sekelompok orang yang menganggap diri mereka tidak lagi berdosa. Orang-orang ini seringkali merendahkan orang lain. Mereka berpikir orang lain itu masih berdosa, sehingga tidak dapat diajak berteman, bahkan tidak boleh didekati. Kelompok ini sebenarnya adalah anggota gereja juga, namun mereka menganggap diri mereka jauh lebih baik dari rekan-rekan mereka yang lain di gereja. Nah, adik-adik, surat 1 Yohanes dikirim kepada jemaat-jemaat untuk mengingatkan agar seluruh warga jemaat selalu saling mengasihi. Warga jemaat harus ingat bahwa Tuhan Allah telah mengasihi mereka, sehingga mereka pun juga harus mengasihi orang lain. Marilah kita saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita pun adalah anak-anak Allah. Jika kita dapat mengasihi semua orang, siapapun dia, maka kita dapat melakukan hal-hal baik dan berguna dengan penuh sukacita. Setiap hal yang baik dan berguna yang kita lakukan akan menjadi berkat Tuhan atau tanda penyertaan Tuhan bagi lingkungan sekitar kita dan juga lingkungan masyarakat. Sekarang kita akan membuat janji, yaitu saling mengasihi semua orang, menyayangi semua orang yang kita temui, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, marilah kita saling mengasihi, janji ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga firman yang telah kami dengarkan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat selalu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bapa, pada kesempatan ini Bapa kami ingin berdoa untuk orang tua kami Bapa, berikanlah mereka kesehatan yang baik Bapa, hingga mereka dapat merawat adik-adik kami Bapa dalam setiap tumbuh kembang mereka Bapa. Berikan adik-adik kami kesehatan yang baik yang daripada-Mu saja Bapa. Dalam masa pandemi ini Bapa, Engkau berikan tiap-tiap keluarga kesehatan yang baik daripada-Mu saja Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa Bapa untuk gereja dan pelayanan Bapa dalam masa pandemi ini Bapa. Semoga semua pelayanan dapat terus berjalan dengan lancar Bapa, tanpa terhambat apapun Bapa, walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung Bapa, tapi kami dapat selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Engkau pulihkan Bapa dalam segala hal yang terjadi dalam bangsa dan negara ini Bapa. Karena kami percaya Bapa bahwa hanya Engkau Bapa yang dapat memulihkan bangsa ini Bapa. Dari segala jajaran pejabat Bapa maupun presiden Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu Bapa kepada mereka Bapa, hingga dapat memimpin negara ini dengan baik Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa, untuk kakak-kakak layan kami Bapa, baik presbiter, majelis dan juga Bapak pendeta kami Bapa. Kiranya berkat-Mu Bapa selalu menyertai kakak-kakak layan Bapa dan seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas Bapa dalam pelayanan-Mu untuk firman-Mu saja Bapa, hingga mereka dapat selalu menyuarakan firman Bapa dalam segala waktu Bapa dan dalam masa-masa ini Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, tadi kita semua kan udah dengar nih cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Esther. Nah Kakak Vikaris harap kita semua tidak hanya menjadi pendengar ya, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terus berdoa, kita mohon sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sebelum kita menutup ibadah ini, kembali kita akan menaikkan pujian adik-adik. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi anak-anak puji nama Allah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jangan lupa tadi firman Tuhan ya. Apa firman Tuhan kita tadi? Untuk saling mengasihi. Baiklah adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan Adang Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Semoga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
dulu atau ini? Di pintu apa burung pipit? Burung pipit dulu. Sudah burung pipit.